Beragam adat istiadat tersebar di Indonesia. Tak sedikit orang masih memegang adat istiadat dari daerah masing-masing. Adanya adat tersebut muncul juga mitos yang dipercaya di tengah masyarakat. Mulai dari mitos tentang hantu, makhluk aneh, teknologi, sampai hal-hal yang dilarang dalam kegiatan sehari-hari. Sebenarnya, tidak ada yang salah dari mitos-mitos tersebut. Apalagi, mitos sudah ada sejak zaman dahulu. Melansir dari berbagai sumber, inilah beberapa mitos di Indonesia yang masih dipercaya oleh banyak orang. Yang pertama, malam Jumat Kliwon banyak hantu yang berkeliaran. Sejumlah orang masih mempercayai mitos ini. Mereka beranggapan di malam Jumat banyak hantu serta kegiatan ilmu hitam yang dilakukan. Belum ada kepastian yang tepat akan mitos tersebut. Kengerian malam Jumat Kliwon sangat terkenal di tengah masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Lalu, apa saja mitos yang mengiringinya? Waktu dikirimnya santet. Konon, mitos malam Jumat Kliwon adalah waktu yang tepat untuk mengirimkan santet. Ini karena pada malam tersebut energi gaib yang terasa begitu luar biasa. Maka kabarnya banyak dukun yang sibuk pada malam ini. Hantu-hantu berkeliaran. Mitos berikutnya adalah banyak hantu yang berkeliaran pada malam tersebut. Cerita mengenai banyak hantu yang berkeliaran pada malam Jumat Kliwon mungkin sudah sering kamu dengar. Hal ini pun kian diperkuat dengan banyaknya cerita horor yang beredar dan kejadiannya dikaitkan dengan Jumat Kliwon. Pada malam ini juga, katanya banyak ahli supranatural yang melakukan aktivitas gaib. Orang yang meninggal di malam Jumat Kliwon konon harus dijaga. Poin ini kamu boleh percaya atau tidak. Dilansir dari berbagai sumber, katanya jika ada orang yang meninggal pada malam Jumat Kliwon, kuburannya harus dijaga. Tujuannya agar jasadnya tersebut tidak dicuri oleh orang yang tengah mendalami ilmu hitam. Selain itu, seseorang yang meninggal pada malam ini dipercaya meninggal dengan cara yang baik, lantaran hari Jumat dianggap waktu yang baik bagi umat Islam. Namun demikian, kamu boleh percaya atau tidak dengan mitos ini. Arwah leluhur pulang. Lanjut ke mitos berikutnya. Banyak masyarakat khususnya di Jawa percaya jika pada malam ini arwah leluhur akan pulang ke rumah. Maka tidak heran di sana ada masyarakat yang melakukan penyambutan dengan menyajikan sesajen. Tak main-main, sesajen yang disuguhkan adalah makanan favorit semasa leluhur itu hidup di dunia. Penuh kekuatan magic. Terakhir, pada malam ini kekuatan magic sedang kuat-kuatnya. Pada poin pertama juga disebutkan, jika pada malam ini aktivitas gaib seperti santet dan teluh dilancarkan. Namun tak hanya itu, konon ritual pesugihan banyak dilakukan pada malam ini. Hal tersebut dilakukan karena energi magic tengah berada di puncak. Itulah beberapa mitos mengenai malam Jumat Kliwon. Tentunya, kamu boleh percaya atau tidak, tergantung keyakinan masing-masing. Belum 5 menit. Pasti beberapa dari kalian sering mendengar kalimat di atas atau bahkan mengucapkan kata tersebut. Ya, mitos makanan jatuh dapat dimakan secara langsung asal tidak lebih dari 5 menit dari tempat jatuhnya. Pengertian dari mitos ini adalah bakteri atau kuman di permukaan tidak akan terkena dan menempel pada makanan jika lebih dari 5 menit. Padahal, setiap permukaan selalu menempel bakteri dan kuman. Bakteri tidak membutuhkan waktu 5 menit untuk datang ke makanan. Dilarang duduk di depan pintu. Beberapa masyarakat di Indonesia meyakini bahwa jika seseorang duduk di depan pintu, maka akan mengakibatkan yang pertama, susah dapat jodoh. Arti dari mitos terkait larangan duduk depan pintu yang paling populer di masyarakat adalah akan sulitnya mendapatkan jodoh. Secara logika, sebagian besar orang percaya tak ada hubungan antara berdiam di depan pintu dengan jodoh. Namun, mitos ini sangat kuat karena berbagai alasan dan bahkan bertahan sampai saat ini. Yang kedua, bikin seret rezeki. Sama halnya dengan poin pertama, seretnya rezeki seorang kerap dikaitkan jika kita berada di area rumah yang strategis, seperti depan pintu. Orang tua zaman dahulu percaya apabila rezeki seseorang akan seret andai berlama-lama duduk di depan pintu. Yang ketiga, mitos jangan duduk di depan pintu bagi wanita hamil. Keyakinan masyarakat terkait larangan wanita hamil duduk di depan pintu juga cukup besar. Banyak yang percaya apabila hal ini dilakukan oleh perempuan yang sedang hamil, maka proses persalinan bakal mengalami kesulitan. Yang keempat, mengakibatkan sakit.
Cerita bersandar di area pintu juga banyak dipercaya bakal mendatangkan rasa sakit. Hal ini karena biasanya orang berlama-lama dalam keadaan duduk sehingga bukan tidak mungkin mengalami rasa pegal dan gangguan kesehatan lainnya. Setelah menabrak kucing, bakal mengalami sial. Mitos tentang kucing telah menyebar dan menjadi buah bibir masyarakat. Apalagi menabrak kucing sering dikaitkan dengan kesialan bahkan kematian. Benarkah semua itu disebabkan karena menabrak seekor kucing? Untuk lebih jelasnya, mitos ini pun belum sempat dipecahkan. Ada yang mengatakan, ketika seseorang melanggar kucing, maka ia dipercayai akan mengalami sakit-sakitan. Selanjutnya, wanita bisa keguguran. Untuk wanita hamil atau pria yang memiliki istri sedang hamil, jika menabrak, mitosnya dipercaya bisa menyebabkan keguguran. Apalagi jika yang ditabrak merupakan kucing hitam. Bayi yang di dalam kandungan diyakini sebagian orang bisa meninggal dunia. Bernasib seperti kucing yang ditabrak. Bernasib seperti kucing yang ditabrak. Ada juga mitos yang beredar, jika penabrak kucing, maka nasibnya akan sama seperti kucing yang ditabrak. Artinya akan kecelakaan juga. Arwah kucing akan menghantui penabrak. Pengendara yang menabrak kucing hingga mati, mitosnya diyakini akan mendengar suara-suara mengeong dari seekor kucing. Padahal di sekitarnya tidak ada kucing. Dan yang terakhir, mengalami kesialan. Selanjutnya, mitos yang masih dipercaya hingga kini adalah mitos mendapatkan kesialan setelah menabrak seekor kucing. Menyapu yang bersih, nanti jodohnya berewokan. Terkadang jika anak perempuan yang menyapu tidak bersih, disebut akan mendapatkan jodoh yang tak bersih pula. Dalam artian, si jodoh tidak suka hal-hal yang rapi dan suka berantakan. Ada juga yang menyebut menyapu tidak bersih bakal dapat pria yang berewokan. Mitos ini sebenarnya mengarah agar jangan bekerja dengan tergesa-gesa. Makanya para ibu mengharapkan isi anak bisa bekerja dengan optimal, salah satunya dengan menyapu yang bersih. Memotong kuku di malam hari bisa didatangi hantu. Banyak sekali mitos dari memotong kuku di malam hari, seperti datangnya makhluk halus, umur pendek, dan hidup bisa tidak tenang. Kenyataannya, potong kuku di malam hari tidak ada kaitannya dengan semua yang di atas. Pada zaman dahulu, alat memotong kuku memakai pisau dan silet. Penerangan yang minim di malam hari bisa menyebabkan celaka jika memotong kuku pada saat itu. Lewat adanya alat gunting kuku yang memadai, serta penerangan yang baik pada masa kini, mitos tersebut jauh dari kenyataan.